Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak semuanya, selamat sore ya. Mungkin ini sudah hampir mendekati sore ini. Apa kabar kakak-kakak semuanya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik kakak-kakak, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan diberi kemudahan. Silakan bantu. Kak Agus, mohon pimpin doanya Kak. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة من الموت. اللهم أحيي علينا في شفاعة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملناه على الذين من قبلنا. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik kakak-kakak semuanya, mohon on-kan kamera Kak. Izin berbagi layar kakak-kakak semuanya. Baik kakak-kakak semuanya, untuk modul kita hari ini adalah modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini sebenarnya tatap maya yang ke-5 ya, kita hari ini. Seperti biasa, kita menyampaikan atau mengingat kembali untuk kesepakatan bersama kita di dalam GIMAT ini. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berbicara. Setelah itu hadir seutuhnya,
menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ingin berbicara. Kemudian jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, sebelumnya saya sangat berharap untuk kakak semuanya, karena ini kesepakatan kita sudah dari awal kita sepakati untuk hari ini dan seterusnya itu kakak-kakak mohon untuk tetap on kamera jika kakak-kakak semua dalam keberadaan yang nyaman, tidak dalam keadaan yang mungkin akan menjadi gangguan, mungkin bisa gangguan signal kah, jaringan kah, atau segala macam. Namun jika kakak-kakak semuanya dalam keadaan posisi yang santai, yang tidak ini ya, maksudnya tidak dipaksakan, tuh silakan kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk materi kita hari ini tujuannya adalah tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan ini mampu sikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, baik kakak-kakak semua. Di sini tujuan yang khusus ya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kita didik diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang sudah ada. Ini untuk hari ini materi kita sebenarnya kita hanya mengingat, kemudian kita menuliskan lagi refleksi yang pernah kita buat. Baik kakak-kakak semua, di sini ada nanti kita yang pertama agendanya menganalisis tulisan refleksi, setelah itu berbagi hasil analisis. Jadi nanti di sini analisis tulisan refleksi ini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, ada 6 buah pertanyaan. Jadi kakak-kakak semuanya menuliskan pertanyaan ini di link Jamboard yang nanti saya kirimkan linknya. Jadi kakak baca dulu. Silahkan nanti difotokan juga bisa, ini dikirim ke grup. Hari ini materinya santai saja kakak-kakak ya. Jadi kita cuma menjawab pertanyaan di sini menggunakan Jamboard. Setelah itu kakak-kakak semuanya nanti menceritakan kembali isi dari tulisan yang kakak buat di Jamboard. Bentar ya, saya bagikan link Jamboardnya.
silakan kakak-kakak bisa diakses linknya. Linknya bisa diakses. Mana link? Nah, ya, silakan.
kakak tidak ada yang menjawab. Sebentar, Ibu. Iya, ini masih kosong, Kak. Nomor 1 masih kosong nih. Udah saya salinkan soalnya di Jamboardnya, kakak tinggal isi. Seperti biasa, tulis nama, setelah itu jawaban. Untuk kakak-kakak yang sudah menjawab di nomor yang pertama, silahkan lanjut ke nomor kedua.
ini pertanyaan yang kedua ya Kakak. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Izin Ibu bertanya Bu, ini kan kotaknya tak bisa banyak tulis, kayak mana nih Bu? Caranya Kakak buat lagi tambahannya tuh, ditambah saja note-nya. Tulis Oke, nama, ditambah. oke, makasih Bu. Jika kakak tidak paham, silakan bertanya ya.
Ayo kakak, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, bentar ya. Saya kirim link Jamboardnya lagi. Udah Kak Dedi? Udah saya kirim di kolom chat. Sama-sama Kak. Baik kakak-kakak semuanya. Sudah selesai semuanya kakak-kakak. Jadi gini kakak-kakak semuanya ya. Uh, Bagi kakak-kakak yang tidak bisa menulis di Jamboard, nanti boleh menyampaikan langsung dari 6 pertanyaan yang ada ini. Kemudian dari ke-6 pertanyaan itu yang ada saya kirim di grup WA juga, kakak-kakak simpulkan saja menjadi sebuah refleksi. Saya ingatkan kembali, refleksi ini kita coba melihat ya, flashback kembali tentang kegiatan yang selama ini pernah kita ajarkan atau sampaikan ataupun lakukan yang pernah terjadi pada diri kita sebelum-sebelumnya. Apakah kejadian ini merupakan kejadian baru pertama sekali ataupun sudah berulang kali. Kemudian apa yang perasaan yang kita rasakan, seperti itu. Kemudian bagaimana seterusnya. Jadi menggunakan apa, jalan penyelesaiannya, segala macam. Itu merupakan salah satu bentuk dari refleksi.
Baik, kakak-kakak, silakan. Bisa langsung menyampaikan, merefleksikan kembali apa yang sudah kakak-kakak buat. Bisa kakak sampaikan langsung atau membacakan dari Jamboard yang sudah kakak tulis. Baik kakak-kakak, waktunya sudah habis, jadi kita silakan sekarang waktunya selanjutnya adalah berbagi refleksi. Kakak-kakak semua silakan boleh membacakan dari hasil tulisan yang di Jamboard ataupun kakak-kakak semua secara langsung menyampaikan karena mungkin tidak tertulis di dalam Jamboard, bisa kakak sampaikan langsung ke kawan-kawan yang ada hari ini. Bu Wirdaningsih, Ibu, mic-nya Bu, mic-nya. Halo? Oke Bu, baik, saya coba ingin bertanya ini tentang perasaan Ibu hari ini. Sebelum ini kan mungkin Ibu belum pernah melakukan refleksi ataupun menulis kembali tentang kejadian yang pernah kita alami. Jadi sekarang kita menulisnya mungkin akan setelah ini akan menjadi kebiasaan untuk menulis refleksi berikutnya. Jadi yang saya ingin tanyakan, selama ini kira-kira ada enggak pernah enggak kejadian yang mungkin dalam mengajar ya mungkin tidak Ibu sebelumnya Ibu tidak temukan di sini, tapi hari ini Ibu temukan di sini di dalam kegiatan kita hari ini. Ataupun gini, bagaimana perasaan Ibu ketika mengikuti debate bersama kawan-kawan yang ada hari ini? Untuk perasaan saya untuk mengikuti IMIT untuk hari ini, merasa agak senang bisa mengikuti pelajaran yang diikuti. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian Ibu Mardiana. Bu Mardiana. Bu Dayanti. Mungkin di sholat ya. Baik kakak-kakak semua, kita mulai saja. Silakan kakak-kakak di sini, karena tadi sudah menulis di Jamboard. Silakan, iya silakan Kak Zaimar. Jadi mohon kakak-kakak semuanya untuk membacakan hasil tulisan yang ditulis di Jamboard. Boleh dimulai dari Kak Restu. Baiklah, kakak-kakak semua, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan.
Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Jadi menurut saya menulis refleksi berdasarkan model-model refleksi yang kita pelajari sebelumnya. Salah satunya adalah model segitiga refleksi. Refleksi akan saya lakukan setelah proses pembelajaran. Yang dibahas adalah apa yang akan dirancang untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Perasaan saya setelah menulis refleksi adalah ada rasa kepuasan tersendiri karena dengan merefleksi kita bisa mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, ini ada yang belum saya isi, saya lewatkan saja. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Merefleksi dengan baik bisa dilakukan dengan melihat kekurangan atau kelemahan yang ada, sehingga akan ada perbaikan-perbaikan lagi. Mungkin hanya itu dari saya, Ibu, Kakak. Demikian. Baik, terima kasih Kak Restu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk Kak Restu atas jawaban yang diberikan. Baik, selanjutnya boleh dari Kak Dedi. Kak Dedi udah selesai? Kak Dedi. Belum lagi, Kak. Bentar, Kak. Oke. Di off dulu ya. Oke. Kak Said, silakan. Oke, sambil off cam nggak apa Bu ya? Iya. Oke. Lagi di mana nih Kak? Lagi di counter. Sambil jaga counter. Oke. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga 1.3 ya. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang saya tulis? Jawabannya, saya menulis refleksi sesuai dengan yang sudah saya pelajari dan saya baca. Biasanya saya menulis refleksi di waktu senggang atau waktu kosong. Berikutnya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi? Tentu saja saya senang dan merasakan ada tantangan baru dalam pembelajaran. Yang muncul di pikiran saya yaitu saya harus berpikir cara mengevaluasi diri. Berikutnya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Jawabannya, saya merasa bisa mengevaluasi diri dan mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya tidak saya ketahui. Tantangannya yaitu harus bisa berpikir lebih kritis lagi. Berikutnya, ya, kok bisa dibuka? Lewat jalan perempat ya, nggak bisa dibuka pula dia. Berikutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Untuk menulis refleksi yang baik, kita harus memahami tujuan, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Berikutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawabannya, saya mengikuti setiap kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas diri saya. Dan yang bisa membantu saya biasanya adalah rekan kerja. Oke, itu ya.
Baik, terima kasih Kak Said. Oke, Berikan tepuk tangan untuk Kak Said atas jawabannya. terima kasih. Baik, selanjutnya Kak Agus. Halo Kak Agus. Halo, Belum lagi? halo, halo. Ya, silakan Kak Agus. Oke, baik. Saya akan membacakan hasil jawaban dari apa yang sudah dipaparkan. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Yaitu dengan cara memahami pembelajaran di setiap modul. Yang saya tulis terkait ringkasan materi pemahaman, penerapan, tantangan, dan pembelajaran yang kita pelajari. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya mengikuti refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan saya selama saya menulis refleksi itu terkadang merasa bingung, sulit untuk memulai karena terlalu banyak pikiran yang ingin saya tuangkan. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Yaitu membiasakan dengan perasaan kepercayaan diri, tantangannya menentukan waktu yang tepat. Kemudian, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yaitu memahami bagaimana kriteria dan cara pembuatan untuk memperbaikinya. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa saja yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yaitu dengan cara pahami tujuan refleksi, kemudian keterampilan dalam penulisan secara kognitif dan kreatif. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan pembelajaran kita, aktif dan inovatif. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yaitu rekan sejawat, kemudian guru-guru senior, kemudian sering mengikuti MGMP dan komunitas secara teratur. Cukup. Cukup Kak ya. Nah. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Agus atas jawabannya yang luar biasa ya. Selanjutnya Kak Zaimar. Sudah selesai sholatnya Kak. Atau Kak Ibnu Ridho. Masih Kak Ibnu Ridho dengar saya? Ada kayaknya. Mungkin terlempar. Ayo Kak Rido, mana Kak Rido? Kak Hardian lah, silakan Kak Hardian. Ayo Kak Ardian, semangat, semangat. Udah lama nih tak dengar suara Kak Hardian nih. Masih di toko tadi ya Kak Agus? Mana nih? Ayo kakak-kakak yang lain, tetap semangat kakak-kakak. Walaupun sudah di penghujung jam kita ini, sebentar lagi berakhir.
Saya sangat berharap energinya tetap sama dari awal sampai akhir ya. Tetap semangat. Oke, baik. Kak Zaimar. Kak Zaimar. Wah, anaknya lagi nangis ya, Kardian. Ya, ditenangkan dulu, Kak. Ini Kak Yaya, bagaimana laptopnya sudah bisa, mic-nya sudah bisa digunakan? Kak Yaya, baik kakak-kakak semua. Untuk cara kita menulis refleksi, saya rasa kakak-kakak semua sudah tahu ya bagaimana cara menulis refleksi, dan saya berharap kakak-kakak semua tidak hanya berhenti di sini saja, tapi kakak coba setiap hari menuliskan refleksi untuk perubahan diri kita ke depannya lebih baik lagi. Itu harapannya. Karena tujuannya sangat baik ya. Tujuan dari kita menulis refleksi ini, kakak-kakak juga semua tahu bahwa itu untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi pada diri kita, kelemahan yang kita punya, kelebihan yang kita punya, dari situ kita tahu. Jadi gunakan refleksi ini sebagai bahan untuk sebagai motivasi kita ke depannya. Kemudian kita juga tidak hanya menulis untuk diri sendiri, kita boleh meminta kepada peserta didik kita juga menulis refleksi supaya mereka juga bisa mengoreksi selama pembelajaran yang mereka ikuti itu kira-kira sudah berhasil atau belum. Bisa jadi dari situ kita bisa tahu kelemahan kita ini sebagai guru. Mungkin di dalam catatan refleksi peserta didik kita itu ada disebutkan tentang gurunya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata saya selama ini seperti ini. Jadi kita bisa mungkin untuk lebih baik merubah diri. Coba saja nanti kakak mencobanya ke peserta didik. Itu kalau untuk di SD, dicobanya ke kelas yang agak tinggi lah ya, ke kelas 6. Tapi kalau di kelas 1 jangan. Tapi kalau ditanyakan, bagaimana nak perasaan kamu hari ini? Tidak apa-apa. Itu mereka bisa menjawabnya. Kamu senang nak belajar sama bapak? Anak-anak senang belajar sama ibu. Tentu kan mereka kan akan menjawab kalau seperti di anak SD ini, apalagi di kelas 1 tuh masih lugu ya. Dia jawabnya polos saja. Saya tak suka belajar sama bapak ini ceramah terus, saya bosan. Ada penilaian peserta didik itu seperti itu. Kemudian ada juga, saya suka belajar sama bapak ini karena bapak ini di dalam tuh dia mengajak kami bermain, jadi kami tak bosan, tak mengantuk. Itu jadi ada cara-cara alternatif yang bisa kita lakukan karena karakter peserta didik itu berbeda. Jadi ada cara-cara supaya minat peserta didik terhadap kita itu mau tetap belajar, tetap bertahan. Sama lah seperti saya sekarang ini, ya di dalam kelas kita ya. Mungkin kakak-kakak boleh menyampaikan tentang dari kekurangannya saya menyampaikan materi, mungkin Kak Desi menyampaikan materinya saya kurang paham. Boleh sampaikan. Jadi nanti kita kan di sini saling sharing. Karena saya bukan menggurui kakak-kakak semua, kita di sini saling berbagi ilmu. Saya hanya memfasilitasi kakak-kakak saja. Jadi di sini kalau jika ada kakak-kakak yang mungkin lebih paham dari saya mengenai materi kita, boleh sampaikan. Boleh kakak memberi penjelasan dan mempresentasikan, tidak masalah.
Karena di sini kita sifatnya berbagi. Baik, Kakak. Ada yang perlu disampaikan? Silakan jika ada yang ingin disampaikan Kakak. Cukup sepertinya Kak. Cukup ya. Nggak tahu yang lain itu. Oke. Baik, Kakak, sebelum nanti setelah saya hentikan rekamannya, Kakak mohon jangan langsung keluar dulu ya. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Kakak tetap bertahan di sini walaupun nanti saya sudah hentikan rekamannya. Baik, Kakak, untuk materi kita hari ini saya rasa sudah sampai waktunya ya. Waktunya kita sudah selesai. Saya sangat berterima kasih kepada kakak-kakak semua yang masih bertahan dari awal sampailah waktu berakhir masih tetap bersama-sama, tetap kompak di dalam room kita ini sampai selesai. Kakak-kakak semua berbagi pendapat, berbagi cerita terhadap diri masing-masing dan juga itu merupakan motivasi untuk kawan-kawan yang lain ya. Termasuk dari saya sendiri sebagai motivasi untuk diri saya. Baik, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan dulu rekaman sebentar.